Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, sukses dan bahagia selalu untuk kita semua. Dalam kesempatan ini, kami, Biono, Yola, Ronald Budianto, mahasiswa pasca sarjana IAMI Jakarta di bawah bimbingan Bapak Dr. Taufan Maulamin mempersembahkan gagasan tentang pemimpin dan kepemimpinan yang handal, kompeten, berkualitas, berkarakter positif dengan judul Pemimpin yang Cerdas dan Berkarakter untuk mewujudkan generasi emas menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Selamat menyaksikan. Pemimpin yang cerdas, handal dan kompeten berarti menguasai berbagai ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas. Menurut taksonomi Bloom, ada beberapa tingkatan pengetahuan, yaitu yang pertama tentang mengetahui atau mengingat atau menghafal, sering disebut remembering. Lalu ada tingkatan berikutnya yaitu understanding, memahami, dan satu tingkat di atasnya adalah applying atau menerapkan atau mengaplikasikan, dan yang keempat analyzing atau menganalisis, sedangkan yang kelima adalah evaluating atau melakukan evaluasi, dan yang keenam tingkatan paling tinggi adalah creating atau membuat hasil karya atau mencipta. Dalam pengetahuan yang lainnya adalah yang pertama pengetahuan yang berkaitan dengan faktual, berikutnya konseptual, yang ketiga prosedural, dan yang keempat metakognitif. Faktual hanya berkaitan dengan pengetahuan fakta-fakta, konseptual artinya memiliki konsep diri, sedangkan yang ketiga prosedural itu berarti mampu menjelaskan langkah-langkah tahap-tahap suatu proses, dan yang keempat metakognitif itu mampu menggabungkan, mampu menghubung-hubungkan, mampu menganalisis satu fakta dengan fakta lain, konsep satu dengan konsep lain, dan berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Dalam era globalisasi abad 21 ini diperlukan seorang pemimpin yang memiliki pengetahuan, yaitu pertama critical thinking, kemampuan berpikir kritis, dan yang kedua creativity thinking, kemampuan berpikir kreatif, yang ketiga communicative thinking, yaitu kemampuan untuk berpikir komunikasi yang baik, dan yang keempat collaborative thinking, artinya pola berpikir yang mampu menggabungkan, mampu menghubungkan, mampu mengolaborasikan berbagai konsep dan pandangan-pandangan yang dimiliki oleh orang lain. Yang baik dan cerdas juga memiliki kemampuan dapat menjawab 5 pertanyaan 5W. Yang satunya adalah H, 5W 1H, yaitu what, apa, who, siapa, when, kapan, where, di mana, why, mengapa, dan how, bagaimana. Pemimpin, apalagi seorang pemimpin yang memiliki kemampuan kualitas lulusan pasca sarjana atau master atau magister, maka ketika sudah mampu menjawab 5 pertanyaan W dan 1 pertanyaan H tadi, maka sudah mampu menyelesaikan mengenai berbagai persoalan, berarti sudah bisa menjadi seorang pemimpin yang sukses. Nah, pemimpin yang memiliki kemampuan yang handal, kompeten, cerdas dan berkarakter juga akan mampu menguraikan, mampu menjelaskan, mampu mengatasi masalah, terutama minimal pada tingkatan menganalisis. Berarti setidaknya mampu menjelaskan, mampu menyelesaikan masalah tentang persoalan atau pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana. Pemimpin yang mampu menjelaskan pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana berarti seorang pemimpin yang sudah memiliki suatu kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, misalnya seorang kepala sekolah sebagai seorang pemimpin di sekolah, apalagi yang memiliki kemampuan master, lulusan magister atau pasca sarjana, maka misalnya seorang pemimpin itu harus memiliki keteladanan, maka mampu menjawab
apa, mengapa, dan bagaimana harus memiliki keteladanan. Yang kedua, memiliki chemistry positif dengan yang dipimpin. Berarti harus mampu menjawab pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana harus memiliki chemistry positif dengan yang dipimpin. Yang ketiga, mampu mengambil keputusan secara tepat, sehingga harus dapat menunjukkan, menjelaskan apa, mengapa, dan bagaimana seorang pemimpin harus mampu mengambil keputusan dengan baik. Dan yang keempat, seorang pemimpin harus memiliki suatu kemampuan manajerial. Artinya juga apa, mengapa, dan bagaimana seorang pemimpin harus memiliki kemampuan manajerial. Lengkapnya, yang kelima, memiliki kemampuan public speaking, kemampuan berbicara di depan umum. Berarti sama, mengapa seorang pemimpin harus mampu memiliki kemampuan menjawab pertanyaan, melaksanakan satu persoalan, apa, mengapa, dan bagaimana harus memiliki kemampuan public speaking atau kemampuan berbicara di depan umum. Seperti yang saat ini sedang berjalan, berarti seorang pemimpin, misalnya seorang kepala sekolah, atau mungkin juga yang terkait dengan pendidikan, maka harus mampu menjawab pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana yang berkaitan dengan implementasi kurikulum merdeka. Apa, mengapa, dan bagaimana tentang profil pelajar Pancasila atau prosesnya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan juga harus mampu menyelesaikan, mampu menjawab pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana tentang penguatan literasi dan numerasi pada peserta didik. Dan yang keempat, mampu menjawab pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana untuk bisa mencapai generasi emas, menyongsong Indonesia emas. Mampu menjawab pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana yang berkaitan dengan sekolah laboratorium Pancasila. Hal tersebut akan disampaikan oleh Mbak Yola. 4 tujuan negara Republik Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa dan seluruh daerah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Karakter dasar kejujuran pada seorang pemimpin dapat menjadi kunci terwujudnya keempat tujuan tersebut. Ketika seorang pemimpin nasional memegang teguh nilai kejujuran, maka dia akan memperjuangkan kepentingan rakyat dan negara dengan jujur dan adil. Dia akan memastikan bahwa sumber daya negara digunakan secara efektif dan efisien untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Kondisi saat ini masih terdapat banyak kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Mahfud MD selaku Menko Polhukam mengakui bahwa praktik demokrasi di Indonesia salah karena korupsi terus berlanjut dan menjadi hal yang umum terjadi. Mahfud MD menyampaikan hal tersebut dalam acara diskusi membangun anti korupsi untuk Indonesia yang diselenggarakan oleh KPK. Menurutnya, penerapan demokrasi yang buruk dan korupsi meluas di Indonesia telah merusak sistem politik dan ekonomi negara. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas nasional dan harus melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak. Dalam kesimpulannya, Mahfud MD mengakui bahwa penerapan demokrasi di Indonesia perlu diperbaiki dan korupsi harus diberantas secara tegas. Beliau menekankan bahwa semua pihak harus berpartisipasi dalam upaya pemberantasan korupsi, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga penegak hukum. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Joseph Graney, seorang konsultan bisnis dan penulis buku Crucial Conversation, menemukan bahwa pemimpin yang sering berbohong memiliki tingkat kepercayaan yang rendah dan tidak efektif dalam pemerintahan. Menurut Graney, pemimpin yang suka berbohong akan kehilangan kepercayaan dari bawahannya dan akhirnya tidak mampu memimpin secara efektif. Pemimpin yang memiliki integritas yang baik akan lebih mudah memimpin dan mendapatkan kepercayaan dari bawahannya. Karena itu, penting bagi pemimpin untuk selalu berkomunikasi dengan jujur dan mempertahankan integritas. Artikel Hasanah Republika yang berjudul "Kejujuran itu Berkah, Kebohongan itu Musibah"
menekankan bahwa kejujuran adalah dasar dari semua nilai moral yang baik dan merupakan kunci dari hubungan yang sehat dan berkelanjutan. Kejujuran juga dapat membawa manfaat positif dalam kehidupan, seperti mendapatkan kepercayaan dan rasa hormat dari orang lain. Di sisi lain, kebohongan akan membawa konsekuensi yang buruk dan membahayakan hubungan antar manusia. Kebohongan dapat merusak hubungan personal, bisnis, bahkan negara. Selain itu, kebohongan juga dapat merusak reputasi dan membuat orang kehilangan kepercayaan dari orang lain. Artikel tersebut juga menegaskan bahwa kejujuran dan kebohongan adalah pilihan yang harus dibuat oleh setiap individu dalam kehidupannya. Kita harus memilih untuk berbicara jujur dan bertindak dengan integritas, serta menghindari kebohongan dan perilaku tidak jujur. Sejumlah berita terkait dengan politik dan pemerintahan Indonesia belakangan ini mengangkat isu-isu penting yang menyangkut kejujuran dan transparansi. Beberapa di antaranya adalah kejanggalan kematian Brigadir J dan pernyataan BEM UI tentang Presiden Jokowi sebagai the King of Lip Service. Kasus kematian Brigadir J menunjukkan pentingnya transparansi dalam penanganan kasus dan pengungkapan fakta secara jujur. Keluarga korban menyebut ada kejanggalan dalam kasus tersebut dan meminta pihak berwenang untuk bertindak secara adil dan terbuka. Dalam artikel Tempo.co yang berjudul "Keluarga sebut ada kejanggalan dalam kematian Brigadir J di rumah Kadif Program Polri", mengungkapkan menurut keluarga Brigadir J, mereka tidak diberi informasi yang jelas mengenai penyebab kematian Brigadir J dan tidak mengizinkan melihat jenazahnya. Mereka juga mengatakan bahwa ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab, seperti siapa yang membawa jenazah ke rumah sakit Polri, mengapa tidak dilakukan otopsi, dan mengapa jenazah langsung dikremasi. Sementara itu, Kadif Propam Polri Irjen Pol Napoleon Bonaparte mengatakan bahwa pihaknya telah memberikan informasi yang jelas kepada keluarga Brigadir J dan menjelaskan bahwa penyebab kematian adalah serangan jantung. Ia juga menyatakan bahwa otopsi tidak dilakukan karena hasil visum luar menunjukkan tidak ada tanda-tanda kekerasan. Seno Soekarto selaku ketua RT di lingkungan kejadian yang juga dikenal sebagai jenderal karena pernah berdinas di militer, menyatakan bahwa ia mendengar suara tembakan pada malam kejadian dan segera menghubungi polisi. Seno juga membeberkan fakta terkait CCTV di sekitar lokasi kejadian, bahwa terdapat CCTV di area parkir dan jalan masuk ke kawasan perumahan tersebut. Namun, ia menyebutkan bahwa CCTV di dalam kawasan perumahan tersebut tidak aktif karena pemadaman listrik. Namun, ia juga mengungkapkan bahwa rekaman CCTV di area parkir dan jalan masuk sudah diambil oleh polisi pada hari kejadian. Atas kejanggalan-kejanggalan tersebut, Mahfud MD menegaskan bahwa pemerintah akan mengusut tuntas kasus tersebut dan menjamin bahwa keadilan akan ditegakkan. Ia menyatakan bahwa pihak kepolisian harus bersikap profesional dan transparan dalam penyelidikan kasus ini, serta memastikan bahwa tidak ada upaya untuk menutup-nutupi fakta atau melakukan pemalsuan bukti. Isu kedua, yakni pernyataan BEM UI tentang Presiden Jokowi sebagai the King of Lip Service. King of Lip Service merupakan gambaran untuk seorang pemimpin yang ramah dan pandai bertutur kata, namun tidak sesuai dengan tindakan yang dilakukannya. Akun Twitter BEM UI menuliskan, Jokowi kerap kali mengobrol janji manisnya, tetapi realitanya seringkali tak selaras. Katanya begini, faktanya begitu, mulai dari rindu di demo, revisi Undang-Undang ITE, penguatan KPK, dan rentetan janji lainnya. BEM UI menyatakan bahwa pernyataan tersebut dilontarkan sebagai bentuk kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak efektif dalam menangani masalah yang dihadapi oleh rakyat Indonesia. Mereka juga menegaskan bahwa pernyataan tersebut bukanlah serangan personal terhadap Presiden Jokowi. Pernyataan BEM UI ini menuai beragam tanggapan dari berbagai pihak. Beberapa pihak menyatakan bahwa pernyataan tersebut kurang sopan dan tidak menghormati jabatan presiden. Sementara yang lain menyatakan bahwa kritik terhadap pemerintah adalah hal yang wajar dan penting dalam sebuah negara demokratis.
Baiklah, akan kami sampaikan kesimpulan atas pemaparan dari kelompok kami. Pertama, terdapat 6 tingkatan pembelajaran kognitif menurut taksonomi Bloom yang telah direvisi. Pertama, remember. Yang kedua, understand. Ketiga, apply. Keempat, analyze. Yang kelima, evaluate. Dan terakhir, create. Taksonomi yang dikembangkan oleh Bloom dan kemudian direvisi ini sudah menjadi rujukan di berbagai belahan dunia. Untuk itu, kami juga menganjurkan agar taksonomi ini dapat diterapkan secara meluas di Indonesia. Kesimpulan kedua adalah untuk mewujudkan 4 tujuan negara Republik Indonesia yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan semua itu, diperlukan pemimpin nasional yang punya karakter dengan dasar kejujuran. Maraknya praktek korupsi, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan wewenang oleh aparat saat ini perlu diperbaiki. Cara memperbaikinya adalah dengan dimulai dari para pemimpin nasional terlebih dahulu yang punya karakter yang jujur. Kemudian dari pemaparan kami juga ada referensi daftar pustaka, ada 3 halaman. Ini halaman pertama, halaman kedua, dan halaman ketiga. Sekian kami sampaikan. Terima kasih.